Timnas Indonesia semakin memantapkan persiapan mereka menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Segala upaya dikerahkan mulai dari strategi pelatih baru, keseriusan para pemain, hingga dukungan penuh dari PSSI. Pelatih Timnas Patrick Kluivert bersama jajaran asistennya tidak tinggal diam. Mereka berkeliling Indonesia memantau langsung Liga 1 untuk mencari talenta terbaik yang bisa memperkuat skuad Garuda. PSSI pun memastikan segala kebutuhan tim terpenuhi, termasuk menyusun strategi perjalanan agar pemain dalam kondisi prima. Bahkan pesawat charter sudah disiapkan untuk kepulangan tim dari Australia sebagai bentuk dukungan agar persiapan menghadapi Bahrain tetap maksimal. Sementara itu, para pemain terus mengasah kemampuan mereka di klub masing-masing, mempersiapkan diri untuk laga di bulan Maret nanti. Keseriusan Timnas Indonesia ini tidak luput dari sorotan. Dukungan pun mengalir deras dari berbagai kalangan, mulai dari penggemar di tanah air, para pelatih, pengamat sepak bola, hingga warga Belanda yang kini ramai-ramai ikut mendukung Garuda. Tidak bisa dipungkiri keberhasilan Indonesia di kualifikasi dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hanya prestasi bagi Indonesia, tetapi juga membawa berkah bagi negara lain. Setidaknya ada 5 negara yang akan diuntungkan jika Timnas Indonesia sukses merebut tiket ke Piala Dunia. Namun di saat Timnas Indonesia semakin solid, Australia justru menghadapi situasi yang berbanding terbalik. Menjelang laga penting melawan Indonesia, beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera yang bisa menjadi pukulan telak bagi Socceroos. Jadi negara-negara mana saja yang akan mendapatkan keuntungan dari lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia? Seberapa besar dukungan yang diberikan termasuk dari warga Belanda? Dan bagaimana Australia justru merugi dalam persaingan ini? Mari kita bahas lebih dalam. Tim kepelatihan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan para asistennya makin sering memantau para pemain Liga 1. Terbaru, Denny Lanzat dan Alex Pastor terlihat berada di Ternate, Maluku Utara untuk menyaksikan laga Malut United versus Borneo FC yang terdapat 6 pemain berlabel Timnas. 3 diantaranya berasal dari Malut United, yaitu Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo. Sedangkan 3 lainnya dari Borneo, yakni Nadeo Argawinata, Rivaldo Pakpahan, dan Stefano Lillipali. Sebelumnya, tim kepelatihan Timnas juga menyaksikan Persija Jakarta melawan PSBS Biak, Persita Tangerang kontra Persik Kediri, dan Dewa United versus Persija. Tidak hanya dari sisi teknis, PSSI juga turun tangan langsung untuk memastikan Timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah menyediakan pesawat charter untuk perjalanan pulang dari Australia ke Indonesia. Insya Allah, dukungan kami PSSI, tanggal 21 mereka pulang dari Australia pakai charter flight untuk mempersiapkan laga lawan Bahrain. Ini bukan kemewahan, tapi memastikan pemain kita tidak kecapean, kata Pak Erik dilansir dari Bola Sport. Selain itu, sebelumnya PSSI juga telah berhasil mendatangkan Ole Roemeny untuk bermain di Timnas Indonesia. Tentu kehadiran pemain keturunan Indonesia Belanda ini bisa menambah daya gedor Timnas. Semoga dengan kehadiran Ole Roemeny membuat daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak positif di Timnas Indonesia, kata Pak Erik. Dan tidak ketinggalan, para pemain juga sedang mempersiapkan diri di klubnya masing-masing. Bahkan beberapa di antaranya menunjukkan peningkatan dan konsistensi performanya, seperti Kelvin Verdong, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan beberapa pemain lainnya. Kelvin Verdong bahkan baru saja mencetak assist dan dinobatkan sebagai man of the match di laga terakhir. Selain itu, kabar baik juga datang dari Misilkers yang mulai pulih dari cedera hamstring. Meskipun baru bermain dari bangku cadangan, ia berada di jalur yang tepat untuk kembali ke performa terbaiknya jelang laga melawan Australia dan Bahrain. Melihat keseriusan Timnas Indonesia tidak luput dari sorotan berbagai pihak, dukungan mengalir dari pelatih, legenda sepak bola, hingga warga Belanda yang ikut mendoakan Garuda. Salah satunya dari pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, yang juga berasal dari Belanda. Secara terang-terangan berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.
I know that, of course, for example, Kluivert, I know when he was 19 years. I also spent 11 years in Ajax, so we also met. I will support whatever I can. I hope that the national team will qualify. Bahrain, then we play China, then we play Japan. Japan is very easy. And I don't comment on anything. I will support wherever I can. Selain Jan Olde, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, juga memberikan doa yang sama untuk skuad Garuda. Of course, and for Indonesia national team, for sure. I hope they qualify also for World Cup, and I hope they have good results in the upcoming games. Mantan pemain AC Milan dan juga Manchester City, yang juga seorang warga Belanda, Nigel de Jong, yakin bahwa Timnas Indonesia mampu ke Piala Dunia 2026. Ini tidak akan mudah, ini grup yang sulit, terutama pertandingan pertama yang akan dijalani langsung melawan Australia. Tapi saya pikir mereka akan sukses, jadi saya akan menyemangati mereka dari sisi benua ini, kata Nigel de Jong dilansir dari The Highway. Ya, selain dukungan dari luar, para pemain Timnas Indonesia sendiri juga yakin jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, melihat banyaknya dukungan kepada Indonesia agar lolos Piala Dunia, ternyata nih bakal ada 5 negara yang akan diuntungkan jika Indonesia ikut serta dalam Piala Dunia. Lantas negara mana saja? Pertama yaitu Belanda. Nama Belanda akan terangkat jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri kincir angin tidak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan Timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda. Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jesus, Tom Haye, hingga Kevin Dix dan Ole terbukti meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Semua warga Belanda tentunya juga akan berharap Indonesia bisa lolos Piala Dunia karena banyak dari keluarga, kerabat, pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda dan pasti akan senang jika melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia. Kedua yaitu Indonesia sendiri. Indonesia juga diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Bukan tidak mungkin dengan meningkatnya prestasi Timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerja sama atau berinvestasi di tanah air. Selain itu, ini juga akan meningkatkan perekonomian lokal, khususnya dengan penjualan produk-produk bertemakan Timnas. Ketiga sampai kelima yaitu negara penyelenggara Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di Amerika disinyalir akan tambah kaya jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekitar 63.360 WNI yang tinggal di Amerika Serikat. Jumlahnya bisa semakin banyak jika Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026. Di Meksiko dan Kanada, yang juga berstatus tuan rumah Piala Dunia, akan banyak warga negara Indonesia yang akan berpergian ke Meksiko dan Kanada, otomatis akan meningkatkan devisa negara tersebut. Namun di saat Timnas Indonesia semakin solid, Australia justru menghadapi situasi yang berbanding terbalik. Menjelang laga penting melawan Indonesia, beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera. Alessandro Cerciati dikabarkan mengalami robekan ligamen anterior cruciatum atau ACL pada lutut kirinya. Diumumkan klubnya pada akhir 2024. Disebut perlu waktu panjang untuk pemulihan cedera. Kedua, Harry Souttar juga akan absen. Cedera ruptur tendon Achilles. Ia pun harus menepi panjang untuk pemulihan cedera yang diprediksi hingga 12 bulan lamanya. Ketiga, Jordan Boss mengalami cedera hamstring saat membela klubnya Westerlo lawan Standard. Dan terbaru ada Nestori Irankunda, striker Bayern Munich yang tengah jalani masa peminjaman ke Grasshopper ini mengalami cedera pada pergelangan kaki. Irankunda mengalami cedera saat melawan Lugano di Liga Swiss pada hari Minggu 9 Februari 2025. Dia yang main sebagai starter kala itu ditarik keluar pada menit ke-36.
Dengan segala persiapan dan dukungan dari berbagai pihak, Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengukir sejarah, membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Namun perjuangan ini masih jauh dari kata selesai. Australia mungkin dalam masalah dengan banyaknya pemain cedera, tapi mereka tetap lawan berat yang tidak bisa diremehkan. Timnas Indonesia harus tetap fokus dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang akan datang. Jadi menurut kalian, seberapa besar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.